Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Ya, kali ini aku udah di dalam WC dan ini aku lagi pasang jaring untuk anak aku yang bayi itu mandi. Nah, ini aku punya jaring kayak gini buat mandi anak aku. Sebenarnya ini aku baru pakai ya. Sebelumnya tuh pas masih newborn banget tuh, pas baru lahir itu aku pakai tangan. Karena yang jaring ini tuh nggak kebawa dan menurut aku juga agak ribet ya bongkar pasangnya. Tapi ini sangat membantu loh untuk yang nggak bisa buat mandiin. Kalau aku sih biasanya mandi langsung pakai tangan gitu ya. Dan ini aku mau nyoba dan ternyata tuh enak banget ya pakainya gitu. Ini makainya fungsinya tuh biar nggak licin gitu. Tapi menurut aku agak lama soalnya lamanya itu kayak beresinnya gitu loh teman-teman. Kan sesudahnya tuh sama sebelumnya tuh harus dipasang dan dibongkar pasang lah intinya ya kan. Jadi kalau misalkan mau yang praktis dan udah bisa sendiri gitu ya, pakai tangan langsung gitu ya, mending pakai tangan. Kalau aku kadang pakai tangan kadang pakai jaring juga. Oh ya, kalau misalkan ada yang mau link perlengkapan bayi yang aku punya ini sekarang, nanti aku share linknya di deskripsi ya teman-teman. Siapa tahu ada yang mau samaan atau ada yang lagi butuh barang bayi yang worth it menurut aku dibeli. Jadi nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah, ini lanjut, udah selesai pakai baju. Ini aku pakai krim untuk anak aku. Karena aku sekarang udah nggak pakai yang namanya bedak tabur ataupun bedak padat, karena aku nggak pakai juga untuk bedak padatnya. Jadi sekarang aku cuma pakai krim. Kalau untuk anak yang pertama tuh aku kemarin tuh masih pakai bedak tabur ya teman-teman. Padahal tuh nggak boleh ya, itu bisa apa tuh, menyumbat pernapasan. Pokoknya nggak baik lah untuk pernapasan. Dan ini lanjut, udah selesai pakai krim, aku mau balikin anak aku, mau tummy time gitu. Jadi ini aku geser dulu dan kayak gini nih cara aku terbalikin anak aku, tummy time-nya kayak gini ya. Jadi setiap habis mandi biasanya aku tengkurapin kayak gini biar tummy time, biar anak aku tuh kuat gitu ya, tulang lehernya gitu. Dan ini lanjut pakai hair lotion juga. Dan aku belum cukur nih teman-teman ya, cukur rambut anak aku karena niatnya tuh nanti habis lebaran aja, biar nanti pas lebaran tuh masih ada rambutnya, biar nggak botak gitu pas lebaran. Dan aku udah nanya juga sama orang tua aku, katanya boleh, dan suami aku juga udah setuju untuk cukurnya tuh pas habis lebaran. Dan ini lanjut, anak aku minta nyusu karena tadi tuh udah nangis juga ya habis Tamita, mungkin dia capek. Dan ini aku nyusuinnya tuh DBF ya teman-teman, aku nggak pompa lagi. Awalnya sih aku pompa ya, tapi sekarang tuh aku udah nggak pompa lagi. Jadi aku sekarang tuh DBF aja langsung, dan ASI aku tuh alhamdulillahnya banyak. Sampai aku beli yang namanya penampung ASI itu. Kalau misalkan nggak ada penampung ASI, aduh mungkin udah basah-basah kali ya baju aku. Dan aku juga nggak beli yang namanya ASI booster karena ya aku ASInya udah banyak gitu. Jadi kalau misalnya aku beli ASI booster lagi gitu, aku minum ASI booster lagi, itu mungkin bakalan luber lagi kali ya. Jadi ini aku nggak pakai apa-apa ya teman-teman. Jadi banyak juga yang nanya, minum apa sih kok asinya banyak kayak gitu, terus makan apa. Sebenarnya aku nggak makan apa-apa ya, sama aja sih makan sayuran, itu pun jarang. Kalau misalnya makan sayuran tuh malahan banyak banget aku asinya yang keluar, rembesnya tuh semakin banyak menurut aku. Kalau aku sih minum air yang cukup aja sih, itu udah cukup menurut aku untuk ASI aku, karena emang anak pertama juga aku tuh ASInya tuh banyak kayak sekarang gitu. Dan waktu anak pertama juga aku pakai penampung ASI, tapi yang bukan penampung ASInya itu loh, aku pakai yang kainnya gitu.
dan tetap rembes. Kalau misalkan penampung AC-nya tuh yang model sekarang tuh ya, itu nggak rembes karena emang ditampung gitu kan airnya. Oh ya, maaf banget nih, aku malah cerita-cerita ya. Dilanjut ke video, ini aku lagi beresin di kasur dan anak aku juga itu belum tidur. Dan tadi tuh baju yang di pojokan itu aku pindahin, itu baju yang mau aku gosok nanti. Bajunya sih sedikit ya teman-teman, gak banyak. Jadi ini aku mau beresin dulu di sekitaran kasur. Nah, kelihatan gak sih itu penampung AC-nya nih, nanti aku bakalan pegang. Kayak gitu tuh yang aku pegang tuh, itu penampung AC-nya. Jadi itu yang bikin AC aku nggak rembes ke baju. Dan dilanjut, ini aku mau gosok. Sebelumnya aku udah panasin gosokan ya. Ini tuh baru aku colokin dan ini aku lagi kebut-kebutin. Soalnya tadi tuh bekas diinjak-injak sama anak aku. Takutnya ada kotoran gitu kan. Nah, kayak gini nih teman-teman kegiatan aku sehari-hari. Kalau misalkan kakaknya lagi main gitu sendiri, jadi aku sambil jagain sambil ngerjain pekerjaan rumah yang emang setidaknya bisa gitu sambil jagain anak aku yang bayi ini. Karena si kakaknya juga ini bukan lagi main karena lagi mandi, jadi ya udah aku jagain aja. Dan sekarang tuh si kakak udah lebih mandiri, sekarang tuh apa-apa udah mandi sendiri, tapi masih tetap ya aku awasin. Dan ini aku gosokkan tuh aku tinggal-tinggal, enggak yang namanya aku fokus untuk menggosok juga. Dan ini anak aku yang kedua juga malah nangis ya di kasur, mungkin ngantuk. Jadi ya udah, ini aku tinggal dulu gosokan. Terus juga ini aku mau njot-njotin anak aku kayak gini nih ya di buncernya. Dan dia tuh malah fokus ke kamera ya teman-teman. Anak bayi sekarang tuh udah ngerti banget ya yang namanya ada kamera gitu. Dan ternyata ini anak aku belum mau tidur juga, jadi ya udah aku ajak ngobrol, ajak bercanda gitu. Dan tadi juga sebelumnya aku udah lihat si kakak juga, dia lagi sikat gigi. Dan aku selalu panggilin anak aku ya yang lagi mandi di WC. Takutnya kepleset, pokoknya aku minta tuh hati-hati gitu. Pokoknya aku ngeliatin terus sih, nggak yang namanya aku selalu fokus sama kerjaan aku, karena kan kerjaan mah bisa ditunda ya. Dan ini udah selesai mandi, udah pakai baju juga, tinggal pakai hair lotion. Karena emang setelah selesai mandi tuh emang udah biasa pakai hair lotion kayak gini. Dan ya nggak lupa juga disisirin ya teman-teman biar rapi. Dan tetap ya anak aku tuh sekarang udah nggak ada yang namanya pakai bedak tabur. Dan ini aku minta kembaliin lagi ke tempatnya biar rapih gitu kan. Soalnya ini aku lagi gosok ngelanjutin kerjaan aku yang dari tadi, yang harusnya ini cuma mungkin setengah jam bisa 1,5 jam. Padahal tuh ini bajunya cuma beberapa doang. Dan dilanjut, ini aku mau benerin tripod aku. Ini tuh patah ya teman-teman, kemarin tuh dimainin sama anak aku yang pertama. Jadi patah, dan ini aku ngerecordnya tuh pakai tripod yang kecil. Oh, ini aku benerinnya tuh pakai lem Korea gitu. Semoga kuat ya, enggak yang namanya patah-patah lagi dan masih bisa dipakai gitu. Aku ini mau copot dulu holdernya biar nggak nempel. Dan ini tuh udah kering, jadi mau aku pasang holdernya dulu. Semoga kuat ya. Dan ini aku mau coba dulu ya, siapa tahu bagus. Dan kalau misalnya nggak bagus, nggak bisa dipakai, jadi mungkin bakalan ada beli baru gitu ya. Tapi semoga aja enggak lah, bisa dipakai gitu ya. Dan ini aku lagi coba untuk pakai tripod yang tadi yang udah aku benerin. Ternyata alhamdulillah kuat ya, bisa dipakai. Nah, ini nih aku pakai tripod yang ini yang kecil tadi. Sebenarnya bisa sih ya pakai tripod yang kecil kayak gini. Cuma agak susah kalau misalkan mau nge-record kayak gini ya, di ketinggian gitu. Susahnya naroknya gitu loh, nggak mungkin kan pindah-pindahin barang yang tinggi gitu. Nah, lanjut, ini aku beresin bagian depan nih. Ini kenapa nggak yang beresin anak aku, karena
si kakak tuh lagi jagain adeknya. Aku minta jagain adeknya karena emang aku sengaja mau beresin sekalian gitu kan. Soalnya kalau misalkan anak aku yang pertama tuh ngeberesin itu lama, jadi ya udah deh aku aja yang beresin karena emang sekalian mau beresin bagian depan TV ini yang udah berantakan, dan aku juga mau nyapu gitu karena aku belum nyapu nih dari pagi. Nah, alhamdulillahnya dijagain, dan ini anak aku tuh nggak digangguin juga. Jadi ini aku mau pindahin ke kasur. Takutnya tuh anak aku yang kedua ini tuh pegel ya teman-teman. Tapi biasanya tuh sampai siang gitu ditaruh di sini, karena setiap kalau misalnya ditaruh di kasur itu selalu bangun gitu. Jadi walaupun enggak ditaruh di kasur pun ditaruh ayunan kayak gitu, aku nyebutnya ayunan aja ya karena emang fungsinya juga bisa untuk ngayun. Nah, jadi anak aku tuh selalu bangun gitu, tapi setiap kalau diayun di situ tuh tidur lagi gitu. Nah, ini aku taruh tripodnya tuh di pojokan sini biar sekalian aku bisa ngeliat anak aku digangguin enggak sama kakaknya gitu ya, yang si bayi. Dan ternyata kotorannya tuh di kontrakan aku sampai sebanyak ini ya, padahal ini tuh setiap hari aku sapu, tapi nggak tahulah ya, yang namanya kotoran pasti aja ada yang masuk, apalagi motor tuh selalu dimasukin di dalam kontrakan. Dan udah selesai tadi aku nyapu, ini aku mau istirahat dulu sebentar, aku mau minum dulu karena busui ini harus banyak minum ya teman-teman. Kalau misalkan enggak tuh nanti takut asinya seret ya. Dan gak lupa juga ini aku isi lagi biar nggak kosong gitu loh di kulkasnya. Oh ya, jangan ada yang salfok sama cucian piring aku. Ini niatnya tuh emang aku mau langsung cuci piring karena ini cucian piringnya tuh dari malam ya. Karena malam tuh aku mager, jadi ya udah deh nyuci piringnya pagi aja, dan sekalian tadi aku sarapan ya, jadi baru sempet deh aku cuci piringnya. Dan ini dilanjut, udah selesai nyuci piring, ini lanjut aku ngepel di bagian depan TV karena emang udah beberapa hari aku nggak ngepel. Oke deh, segitu aja video aku kali ini, semoga kalian suka ya sama video aku, semoga bermanfaat juga video-video aku. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.